semua di sini tentunya dengan podcaster yang nggak kemana-mana. Saya Askia Pamungkas Rosadi, Saya Dimas Eri Prabowo. dan selalu hadir bersama orang-orang yang akan menginspirasi teman-teman semua. Betul, tentunya orang-orang pilihan dari seluruh provinsi di Indonesia. Wow. Pada malam hari ini, Le, Iya, kita kedatangan seorang tamu. tamu yang tadi undang. Diundang. Kan jadi kabarin dulu tadi gue. Balik nih. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Bisa ngelucu juga. Kirain gua tapi jago ngomong dong ini kok. Nggak semua. Oh nggak semua. Oke. Oke, kita lanjutin. Iya. Kita kedatangan seorang tamu, Le, yang dia ini dari provinsi paling timur Indonesia. Wow. Apa yuk? Papua lah. Udah pada Salah. penasaran kan pasti kan? Semua kan? Udah pada penasaran, Le. Dari mana, Le? Kalau dari mukanya sih pasti udah pada tahu semua juga. Iya, orang Papua ya. Iya. Tapi apakah benar? Saya bukan dari Papua, tapi saya dari Papua Barat. Oh. Kan Papua. kan ada Tapi kan sama aja sebenarnya. Tapi tetap orang Papua kan? Ya, Papua. Ya, itu maksudnya. Teman-teman jadi dari Papua Barat. Selanjutnya Niko boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan teman-teman, tak kenal maka tak sayang. betul sekali. Sekarang Langsung biar Sekarang yang saya besok juga nggak apa-apa. besok aja. Janganlah sekarang aja. Perkenalkan diri, nama saya Brigadir Tarno Nikodemus Pakrik. Saya asal pengiriman dari Papua Barat. Jadi pas Poldanya itu baru muncul, saya di situ yang pertama kali didaftar. Oh, berarti pengiriman pertama dari Polda Papua Barat. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Papua Barat. Ya, Niko, gambaran Niko dulu kehidupan gimana Niko sebelum masuk ke Akpol. Coba jelasin dikit. Pengen jadi apa gitu, ada nggak bayangan? Sebenarnya Gambaran itu, keluarga gitu boleh. Serah Niko lah pokoknya. kalau saya itu awalnya itu saya di Papua. Terus saya SMP pindahnya ke Papua Barat. SMA pindahnya ke Papua Barat. Iya. Sekolah di ini biar lebih dekat lagi itu sekolah saya sama rumah. Terus saya di sana ya pas SMA aja pindah ke sana sekolah. Habis itu saya ada pikiran untuk pengen jadi tentara gitu kan. Pengen jadi tentara. Tentara ya. Jadi pas Bukan jadi polisi. awalnya itu awalnya itu pengen jadi tentara saya. Pengen berlayar angkatan laut saya. Pengen jadi angkatan laut. Pas saya lulus pas saya selesai ujian sekolah itu saya langsung urus berkas saya untuk tes. Jadi tesnya itu bukan di Papua Barat, saya harus Di Papua? ke Papua lagi, ke Jayapura lagi. Pada saat itu tes apa? Berarti ke Papuanya itu pulang pergi atau emang stay di Papua? Emang stay di Papua. Stay di Jadi Papua. jadi teman-teman saya itu saya ngerasakan gimana dengar hasil hiburan sama teman-teman kan, bisa coret-coret baju lah itulah pokoknya SMA kan biasa gitu. Saya ngerasakan. Jadi pas saya di Papua itu lagi fokusnya untuk tes itu. Jadi saya dikabarin, Niko, kau lulus, jadi kamu SEA Games bikin ini. Cuma dikasih tahu itu doang. Ya udah, yang penting, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sana semoga lulus gitu kan. Semoga lulus. Jadi di saya saat pendaftaran, di saat teman-teman lain sibuk Merayakan, party ya. mungkin ya, pesta kelulusan, coret-coret, Niko menghilangkan, menyiapkan diri mengikuti Sebuah tes, masa depan. meninggalkan hal Iya, tersebut. betul. Iya, kesenangan sejenak itu memang. Teman-teman di rumah nggak boleh coret-coret baju kayak gitu. Itu lebih baik daripada mencoret-coret baju disumbangkan kepada orang yang Nah, iya bener bukan. banget. Sampai sekarang saya masih pajang, kadang yang sebagian saya kasih ke adik saya juga buat. Nah, kalau boleh tahu kok, Niko ini dari Papua Barat di sebelah mananya? Kalau habis saya itu Papua Barat di ini, tahu nggak Pulau Papua itu kan? iya. Bagian ujungnya itu kalau biasanya dibilang kepala burung itu, di situ. Letak itu. berarti di Berarti kepala burung. Namanya itu Nopari. Oh, Berarti di daerah gunungan ya kok ya rumahnya Niko? Enggak, kalau saya tinggalnya di pesisir dekat laut. Oh, dekat laut. Oh, pantesan pengen jadi TNI angkatan laut. Itu salah satunya. anak pantai. Pantai, bener-bener. Salam dulu lah buat teman-teman di Manokwari. Halo dari Manokwari. Ya semua. Berarti kalau Niko kan dari ujung berarti ya, ujung moncongnya burung itu ya. Jauh banget berarti ya. Jauh lah. Jauh lah tuh. Sampai Semarang. Berapa lama perjalanan gua kalau balik ke sana? Saya kan kemarin pulangnya 2 kali dari Batar sama Sersan. Itu sekitar 5 jaman. 5 jaman dari
dari Semarang ke dari Semarang ke Papua. Oh, dari Semarang ke Papua. Iya, 2 jam. Itu Oh, di mana ada bandara ya? ada. Oh, udah ada Itu bandara. bandara Rendan. Oh. Lalu nih ada yang menarik nih Le. Tadi Niko bilang Niko terakhir pulang waktu pangkat Batar sama Sersan. Nah, betul. Nah berarti pas Mayor 2 sama sekarang belum pernah Belum balik. Wah berarti belum pernah ketemu orang tua lagi gue selama 2 tahun belakang. Selama 2 tahun belakang ini belum balik. Tepuk tangan dulu lah. Siap banget ya. Iya, hebat banget gitu. Iya. Jadi selama 4 tahun di sini cuma Baru 2 kali balik ya? Baru Ko, 2 ya? kali balik. Pas itu juga cuti, pas cuti apa kok? Cuti waktu itu cuti tahun baru kan. Tahun baru balik waktu Batar sama Sersan. orang tua di rumah gimana perasaan? Kerja apa? Maksudnya ya gimana perasaannya, terus orang tua di rumah kerja apa juga? Kalau orang tua saya sendiri, ayah saya tuh petani. Kalau Tahu ibu, lah, gua festival ini luar biasa mas ya. Orang tua itu pasti bangga kok lihat Niko sekarang di sini. Apalagi kan sekarang lagi di Om Tampol minimal kan bisa mengobati rasa rindu. Ya Bener kan? banget. Dan ini bener jadi motivasi nih buat teman-teman di rumah, apapun background kalian, mau itu anak petani, anak PNS, anak siapapun itu, nah kalian semua bisa masuk akademi kepolisian. Ini contohnya Niko, bener Oh betul. Seorang anak petani dari Papua Barat yang menjadi seorang ternak di kepolisian. Oh, luar biasa. Luar biasa perjuangan seorang Nikodemus ya. Terus Niko kan tadi ceritanya tes angkatan laut. Itu tesnya udah sampai mana? jadi waktu itu saya ke Papua nih, ke Papua tes lagi. Jadi itu kayak seperti ini, kayak seperti Torma gitu. Jadi Tes daerah. daerah ada terus lulus terus ke pusat lagi. Wah, berarti 2 kali tes ya? Iya, 2 kali tes. Berarti Bintara di angkatan laut itu 2 kali Iya, tes 2 kali seperti tes. Taruna ya? Iya, seperti Taruna. Jadi waktu itu saya tes, saya sama rekan-rekan. Jadi kita ada berapa orang? Ada 12 orang yang lulus Dari perwakilan Papua? Dari Papua. Dikirim ke Malang, sebulan lagi di Malang, dites lagi di sana. Tes lagi, Tes ulang dari awal lagi. dari awal. Pas tes sana sebulan pas kontor saya gagal. Oh, gagal di mana kok? Jadi pas saya gagal itu kalah di ranking. Oh kalau di ranking. Jadi yang dibutuhkan cuma 7 orang. Jadi saya sama rekan-rekan lain yang 5 orang itu dikembalikan ke daerah Oh masing-masing. Niko nggak tahu itu Niko ranking berapa? Waktu itu saya sempat nggak tahu tuh kalau itu saya ranking berapa, tapi cuma dikasih tahu kalau 7 orang yang pasti lulus. Waktu itu kan pas saat Niko di pengumuman Niko dikabarkan gagal tuh, Niko kemana? Langsung balik ke Papua atau mungkin ada mampir dulu di rumah saudara di daerah Malang atau gimana? Atau ke Batu dulu? Ya wisata. Batu naik festival. Jadi pas waktu saya dikasih tahu kalau gagal tuh, terus dipulangkan kembali ke daerah. Terus saya pulang itu ya namanya baru tes pertama kali itu pasti beras lah, banyak pikiran yang gagal ini kan. Udah stres gitu lah pokoknya. Jadi saya seminggu tuh di rumah bingung ngapain. Wow, kena gangguan kejiwaan ya? Enggak, bukan gangguan kejiwaan. Apa? Berarti Depresi gila sesaat. lah. Saat ya. Ya mungkin beban pikiran. Itu namanya orang kalau gagal itu pasti selalu ada pikiran. Iya. Nggak Ya mungkin justru nggak. itu intinya. Kenapa? Kalau dia gagal tapi kalau dia senang, salah berarti kan. Kalau gagal dia sedih berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya, bener nggak? Betul. Bener ya? Betul. Jadi pas saya di sana itu di rumah seminggu kan di dalam bingung mau ngapain kan. Iya. Terus saya berpikir udahlah saya cari kerja dulu sambil nunggu tes berikutnya lagi tahun depan gitu. Cari kerja. Menarik ini Le. Menarik ini cari kerja nih ya. Ada selentingan omongan dari rekan-rekan kita juga. Niko ini pernah kerja di suatu tempat. Oh. Nah, suatu tempatnya itu apa? Ya, Tanya kita lagi. yang ngomong. Punya Niko aja yang Langsung jelasin. jelasin lagi. Silakan gue jelasin. Jadi memang benar yang dikatakan sama Ewo itu benar. Jadi waktu pas saya di sana itu saya bingung kan mau ngapain. Terus saya mikir udahlah mendingan cari kerja aja sambil ngumpul uang buat tes lagi nanti kan buat administrasi gitu kan. Jadi waktu itu saya pas dapat ditawarin jadi security. Wah, security. Luar biasa. Hebat ya. Berarti dulu jadi satpam gitu, satuan pengamanan. Ya, jadi waktu itu saya pas situ diajak juga kan kerja sekitar 4 bulan saya kerja di security. 34 bulan tuh. 34 bulan. Oh, 3 sampai 4 bulan. Iya, 4 bulan. Nah, biasa suka kurang dikit lumayan. Itu masih inget gak kok? Siapa yang dulu ngajak Niko buat jadi security? Iya, jadi pas itu kan lagi memang kurang personil gitu. Jadi pas saat
tahu dari rekan-rekan saya ada penerimaan security, terus saya masuk pendaftar gitu. Akhirnya lolos, terus saya dikasih kerja di salah satu kantor, nah itu di kantor gubernur Papua Barat. Di kantor Pemda berarti ya. Pemda ya, Pemda. Iya, Pemda provinsi. Betul. Pemprov, pemerintah provinsi. Nah, itu kerja berarti sebagai honor ya berarti ya. Jadi kontrak gitu kerjanya sistemnya. Jadi Niko nih sebelum jadi polisi aja dia udah jadi pengaman pelayan masyarakat, Mengamankan instansi pemerintahan. wih bener ya, berarti jiwa pengamannya to serve and to protect-nya tuh udah dari dulu teman-teman. Nah, waktu Niko jadi security kan dari security ini di kantor gubernur kok. Ada pengalaman menarik gak sama di security? Wah, pengalaman menarik saya itu waktu itu di situ kan banyak ruangan. Jadi kalau dilihat tuh kantor gubernur itu bentuk bintang gitu, bentuk bintang. Jadi di situ kan banyak ruangan nih. Saya kan baru pertama kali kerja. Terus saya disuruh buka ruangan, salah satu ruangan lah pokoknya pejabat itu. Karena saking banyaknya ruangan, saya harus ambil semua kunci buat buka satu-satu. Satu yang nggak nanyain kuncinya yang mana ya? Kan baru belum tahu belum tahu. Belum paham gitu belum ya. paham. Terus saya Masih malu-malu. Iya. Lagi juga bukannya nanya kuncinya yang mana. Oh, pernah tinggal nanya kuncinya yang mana? Jadi pas itu belajar juga kan, berjalan waktu belajar, dikasih tahu ini deretan ini kuncinya ini kan dikasih tahu. Jadi awalnya itu dia bawa kunci semua sekantong, muterin bukain pintu. Berapa lama itu gua muterin ini? Wah, sampai siang nggak selesai. Lah ya pintunya banyak dibuka gimana? Enggak bakal kebuka lah. Go ya. Memang banyak pengalaman menarik dari orang ini ya. Dari mulai daftar TNI AL, bekerja jadi satpam. Jadi satpam, terus bapaknya juga sebagai seorang petani kan hebat banget. Ini yang menarik nih. TNI AL gagal, kerja jadi security. Tiba-tiba sekarang bisa jadi tarunapol. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak kisahnya Niko sampai saat ini, sampai sekarang ini tuh gimana gitu? Jadi waktu itu kan saya jadi security nih. Dari security terus saya diajak buat pelatihan security. Jadi Gak ada Pratama jadi ya. teman-teman tahu tuh gara itu saya udah dapat. Udah dapet duluan, saya nggak Aku tahu. udah pernah ikut ini ya, gue ya, pelatihan satpam gue ya. Iya. Terus lanjut tuh, silakan. Terus saya pas itu saya ranking 1 di situ pas lagi sama teman-teman saya yang beda umur, yang teman-teman saya yang udah kepala 3, 4, saya anak 2, anak saya 3 masih belasan gitu kan. Pas saya ranking 1 situ terus saya ditanya sama waktu itu ada kasat lantas Polres Mapare kan, ditanya, "Le, umur kamu berapa?" gitu kan. Terus saya jawab 18. Pada ketawa semua orang polisi-polisi. Polisi ketawa. Iya. 18 tahun udah jadi satpam, juara 1 gak ada Pratama. Jadi mereka tuh ketawa itu gini, Ketawa kenapa? anak muda kayak gini kan masih banyak, masih ada tentara, polisi, kenapa kok mau jadi security gitu. Terus jawaban Niko apa waktu itu? Ya, saya bilang kan izin komandan, saya bukan karena umur saya jadi saya gini, saya mau cari pengalaman saja komandan. Untuk lebih banyak lagi pengalaman. Jadi gitu. Terus di ini kan dikasih tahu itu ada penerimaan tentara, ada penerimaan polisi gitu. Mau nggak daftar itu? Terus saya ada termotivasi juga dari ada senior saya juga, inspektur polisi tingkat 2, Teguh Andrian Permadas. Jadi waktu saya lihat terus saya jadi senang gitu kan, jadi bawa gitu kan, terus saya cari tahu ini apa gitu kan. Oh ternyata Taruna Akpol gitu kan. Pas saya cari-cari ternyata itu lulusan Akpol gitu kan, maksudnya lulusan perwira kan gitu kan. Terus saya minat untuk pengen daftar. Jadi setelah ini ya, setelah tadi ditanyain, diceng-cengin kan sama kasat lantas, masih muda kok mau jadi satpam, ada lo pendaftaran polisi. Niko langsung berupaya untuk mencari sendiri. Iya. Nah, Dan katanya mendapatkan waktu itu sosok ya. Betul. Katanya waktu itu kok ada yang ngajak Niko ya buat daftar ya. Maksudnya ada yang ngebimbing Niko, ngarahin gitu. Oh ya waktu itu ada seorang bintara juga sekarang udah jadi Ibda gitu. Jadi kakak itu sering damping saya, terus ajak saya untuk mau daftar gitu kan. Sampai Siapa kok namanya kok? namanya Ibda Daud. Saya sering panggil dia kakak Daud. Dia sering dampingi saya, kasih motivasi buat selalu semangat buat ini kan tes
tes. Saya didampingi sampai ya puji Tuhan lulus lah. Ada pengalaman menarik gak selama Niko mengikuti tes akpol? Betul, apalagi kan ya mohon maaf Niko ya, mungkin kita tahu nih latar belakang dari keluarga Niko ini seorang petani gitu. Maksudnya kayak ada rasa minder atau rasa gimana pas daftar akpol gitu kan? Kalau rasa minder memang ada sih. Ada loh. Ada pasti rasa minder pasti ada. Nah, terutama pasti sering ditanya-tanya terus. Apalagi kalau saya tes akpol kan pasti sering ditanya terus, sering ditanya sama masyarakat. Sering dibisikin udah siap berapa gitu kan. Siap Jadi berapa? Emang mau sunatan? Mau Sunatan hajatan ya, apa ya? tuh. Buat para teman-teman di rumah yang pengen daftar akpol, sudah ada contoh barang nyata Nikodemus merupakan Betul. anak dari seorang petani yang tidak ada KKN sama sekali pas masuk. Betul nggak? Bu? betul. Ya kan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Ada pungli, ada KKN. Saya juga bukan anak siapa-siapa bisa masuk. Loh. Ewa juga bukan anak siapa-siapa. Semua di sini anak manusia. Semua punya kesempatan yang sama. Betul. Bener kamu. Terus lanjutin. Setelah ada minder nggak tadi? Betul. Nah, tadi dulu ya. Tadi kan katanya Niko ditanyain. Emang orang-orang tuh tahu Niko mau daftar akpol? Ya jadi karena kan ada ID-nya itu kan bisa membedakan. Kalau merah itu kan buat tes. Jadi waktu saya mau ke Polda untuk tes itu orang sering tanya terus karena lihat dari ID saya kan tadinya kan merah. Berarti ya. untuk Tarnakol itu kan. Jadi saya sering ditanya terus sama masyarakat itu kan. Ditanya udah siap berapa gitu kan. Jadi saya kayak Polda itu karena sering ditanya terus akhirnya ID saya simpang dulu ke dalam biar nggak ditanya-tanya gitu kan. Oh, ini dimasukin ke Iya, dalam. biar nggak ditanya kan. Ilmu intelijen. Betul, biar nggak ada yang kepo juga. Iya, nggak ada yang kepo juga gitu. Atau kita daftar, jadi aja gitu ya. Decepsi gerak namanya. Wah, setelah disembunyiin ya dan mengikuti serangkaian tes, apakah orang tua percaya gitu pada saat itu Niko diberangkatkan ke tes lanjutan pusat? Orang tuh sih ya pasti kalau udah dengar kayak gitu kan pasti senang lah gitu kan. Senang. Ya saya cuma bilang kan sama bapak tolong doain aja kalau saya tes ini dapat, kalau nggak dapat ya mungkin berarti bukan jalan saya di sini. Masih banyak lagi kan yang mungkin masih bisa ada jalan saya di situ kan. Jadi orang tuh juga bilang udah nggak apa tes aja, kalau misalnya lulus, kalau nggak lulus ya udah nggak apa nanti coba lagi gitu. Respon orang tua pada saat itu gimana? Ya pokoknya senang lah, pasti senang ya. Pasti yang namanya orang tua pasti senang lah. Jadi cuma kasih semangat di sana ya, jangan lupa banyak berdoa. Nah, pada saat pengumuman kelulusan itu, apakah orang tua hadir datang? Ini pas saya lulus dari tes akpol ini Semarang ini, jadi orang tua saya tuh nggak datang. Tapi tahu kok, dengar kabar Niko Dengar lulus. kabar tahu. Niko telepon dari sini. Jadi orang tua saya tahu pas saya telepon kalau saya lulus. Jadi orang tua saya nggak sempat datang karena ya lumayan jaraknya jauh juga kan. Butuh waktu juga kan. Di akpol kan nggak datang. Nah pas di Magelang kelar main Chandra 3 bulan datang nggak? Nah, waktu pas saya di Chandra di Muka itu di Magelang 3 bulan itu, jadi yang datang itu om saya. Jadi om saya yang sempat datang di sini buat. Oh, bukan orang tua. bukan. Dari Papua Barat atau dari Papua? Dari Papua Barat. Oh, dari Papua Barat datang juga menyempatkan hadir ya. Iya. Berarti sangat lama banget perjalanannya ya. Niko tanpa ditemani orang tua. Dan jarang juga sampai sekarang udah 2 tahun ini belum pernah lagi Bu ya. Iya, orang tua belum Bu, balik ya. lagi. Hebat banget ya. Nggak kangen itu Bu, di sama orang tua. Ya, yang pasti kangen lah, tapi saya selalu bilang ke orang tua di sini tuh enak sekali di sini. Di sini tuh pokoknya sangat enak lah. Biar orang tua itu nggak mikir gitu yang aneh-aneh. Iya, yang aneh gitu. Nggak nggak merasa gelisah. Iya. Tuh taunya Taunya anaknya senang, happy, sehat. Nah, emang kita di sini senang, happy, sehat. Kuat jasmani, kuat otak. Bener nggak di sini? dan yang terakhir deh kuat rohani. Karena sekarang kan bulan Ramadan. Iya, benar, Jadi benar. harus banyak mengingatkan diri. Dari kapan ini pemirsa ya mau jadi ustadz ya? Lanjut lagi lah. Setelah Niko lulus, perasaan Niko gimana? Perasaan pertama lulus, wah, apakah agak nangis, perasaan sedih, haru, atau gelisah? Gelisah ya terus gue. Apa perasaan itu? Ya, yang pastinya Pertamanya. ya terharu lah gitu kan. Wah, jauh-jauh sini ada hasilnya gitu kan, lulus gitu kan. Yang pasti senang lah gitu. Senang. Terharu, senang, apalagi Bangga lah gitu. bangga. bisa
bisa mewakili Papua gitu kan. Wah. Salah satu juga mewakili Papua Barat gitu kan. Putra daerah. daerah asli. Barat asli. Nggak pakai ini. Tapi orang tua waktu pertama kali Niko telepon pas di Magelang itu gimana? Apa responnya? Jadi waktu pas saya telepon itu, mama bapak saya lulus Tarunapol gitu. Terus kata orang tua, ya udah, yang penting di sana baik-baik, jangan aneh-aneh gitu. Jadi ingat tujuan kamu situ buat udah mau jadi perwira, jangan sampai aneh-aneh di sana terus hanya cuma hal kecil kau dipulangkan lagi. Jadi keinginan kamu nggak tercapai gitu. Pesan yang diberikan orang tuanya itu simpel. Tadi gue dapet banget. Apa lah ya? Jangan sampai hal kecil menggagalkan kamu menjadi perwira. Karena yang Betul. menjadikan kita hambatan pada saat ini bukanlah batu yang besar, Benar. tetapi batu yang kecil yang dapat menghancurkan kita. Kalau dalam bahasa Sunda adalah tisolerat. Nah, Apa itu? tisolerat itu nginjek batu, cas gitu. Nah, labu itu bahasa Sunda lagi. Jatuh, labu tisolerat namanya. Setelah jadi perwira nanti kan 70 berapa hari? 71 hari lagi teman-teman. Niko kan pasti punya mimpi, punya cita-cita, baik itu untuk diri pribadi dan masyarakat gitu kan. Apa sih cita-cita Niko setelah menjadi perwira nanti? Ya yang jelas kan pasti kalau lulus kan pasti punya anggota nih. Ya jadi saya ini berpikir ini kalau misalnya sudah jadi pemimpin nanti, ya jangan misalkan anggotanya gitu. Wah, Itu mulia seperti- sekali. Jangan satu Bang. misalkan anggotanya. Inilah. Tetap pikirkan seseorang. Ya Iya bener. jangan memikirkan Perasaan diri ya. sendiri untuk kepuasan diri sendiri itu. Tapi harus Bener banget. Nggak boleh kita manfaatin orang-orang ya. Karena tadi lagi orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Terus jadi Yang banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, tidak menyusahkan orang, bukan menjadi Benalu. benalu dan bukan menjadi raja. ya bukan menjadi raja. Kita ini dilahirkan menjadi pelayan, Nah, pelayan masyarakat gitu. Dan penegak hukum tentunya. Penegak hukum tentunya dan segala macam tugas kebaikan ada di kepolisian Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. iya benar. Jadi kan tadi untuk ini ya cita-cita untuk teman-teman anggota Polri dan untuk kejayaan Polri itu sendiri. Lalu untuk cita-cita Niko di dalam keluarga apa? Harapannya Harapan pengen setelah nanti menjadi perwira, Niko mau seperti apa dengan keluarga itu? ya kalau harapan saya pengen merangkul semua keluarga saya kan. Terus jadi motivasi buat keluarga saya juga yang lain gitu kan. Jadi mereka itu udah dari SMA, ada yang keluarga saya yang ini dari SMA itu udah pemikirannya udah jauh gitu, pengennya mau jadi apa gitu kan. Nah, salah satu mungkin seperti saya gitu. Oh, gimana jadi panutan tersendiri Ya untuk jadi panutan keluarga gitu gitu. ya. Iya. Jadi dari tadi kita udah dengar cerita yang banyak banget dari Niko nih ya. Kalau diurutin nilai kisahnya, yang pertama pemirsa nih, daftar TNI AL gagal. Abis daftar kerja sebagai satpam. Nah, dari satpam itu mungkin Niko diberikan jalan oleh Tuhan itu ya, ketemu orang-orang baik di situ. Akhirnya orang tersebut dapat membimbing Niko sampai sekarang ini menjadi seorang taruna pada kepolisian. Iya bener Berarti banget teman-teman. cukup berliku-liku lah ya hidupnya lah. Iya, berliku-liku. Jadi kalau gua tapi dapat filosofi dari ular, kita tuh harus hidup seperti ular teman-teman. Kenapa lah? Belok-belok tapi lurus, bener nggak? Betul. Ular jalannya belok-belok, tapi lurus. Itulah jalan hidup. Memang kita harus belok-belok, tapi tetap satu tujuan. Wow, Tujuan keren depan. nggak? Kadang-kadang kita harus segala sesuatu di sini punya arti. Oke kok, kan ini kita tadi udah banyak-banyak ya kita cerita tentang Niko nih. Betul. Pesan-pesannya tentunya untuk seluruh teman-teman, baik itu dari kalangan manapun, baik anak petani, anak siapapun, dan teman-teman di timur juga mungkin, teman-teman di timur, dan untuk semua teman-teman yang pengen masuk jadi taruna akademi kepolisian, apa nih pesan-pesannya? Jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton, semua orang itu punya kesempatan yang sama. Tinggal kembali kepada dirinya, niat dia mau nggak untuk mencapai keinginannya, citanya. Terus mau saya bilang lagi kepada teman-teman semua, kalau teman-teman pengen salah satunya seperti saya, jadi pengen jadi taruna Pol, teman-teman harus rela mengorbankan masa mudanya demi mencapai masa depannya. Wow. Terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat orang yang pernah berpengaruh buat Niko, yang pernah ngebimbing Niko sampai sekarang? Tadi kan ada Pak Ibu Daud, Betul. orang tua juga apa maksudnya terserah Niko lah. Yang penting jangan pesen teh botol
sama pesan ini nggak ada soalnya teh botol di sini. Jadi pesan saya untuk keluarga saya, untuk kakak Daud yang terima kasih sudah selalu dampingi saya. Terus orang tua saya dan keluarga-keluarga saya semua, terima kasih sudah selalu mendoakan saya untuk yang terbaik. Jadi saya cuma berharap keluarga saya semua doa yang terbaik buat saya biar nanti saya lulus menjadi perwira yang menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, dari banyak tadi kita ngobrol sama Nikodemus, mau apapun itu kamu, siapapun itu kamu, latar belakang apapun itu kamu, Betul. selagi kamu masih bisa berjuang dan ingin mendapatkan, pasti itu akan dapat. Betul. Bintang dulu. Nah, tadi kan Ewa udah nyimpulin banyak. Gue pengen ngasih pesan-pesan, terutama buat ada lagi buat teman-teman, buat keluarga, ibu bapak, sanak saudara yang rindu kita di luar sana, teman-teman di Semarang yang rindu kita siar, walaupun kita nggak bisa bertemu hari ini, tahan dulu rindunya. Pasti ada suatu saat akan ada waktu kita akan bertemu untuk saling melepas rindu. Mungkin di pangkat yang berbeda. Amin. Amin. Dan doain juga pesan-pesan nih sekali satu lagi buat teman-teman di rumah, doain juga kita ini sedang bertarung dengan skripsi. Wow. Doanya buat teman-teman semua karena pengumpulan hard copy tanggal berapa, Le? Besok udah dikumpulin. Sekarang udah jam berapa nih? Tanggal 4 ya udah pengumpulan hard copy. Udah dikumpulin. Jadi kita harus abis ini harus cepet-cepet ngerjain skripsi lagi. Betul, ngetik lagi, revisi Nanti lagi. revisi lagi. Tetap semangat, bener nggak? Betul. Betul. Demi apa? Demi gelar STRK. Sarjana Terapan Kepolisian. Syarat buat lulus dari Akademi Kepolisian. Wih, yaudah deh, gitu ya. Tetap stay tune terus Di channel kita dan Channel kita apa namanya? tentunya kita akan mendatangkan lagi tamu-tamu yang menarik tentunya dari Tornakol, dan apa yang bisa kita bahas pada suatu kesempatan kita akan bahas. bahas lagi ya. Stay tune terus di